Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan beberapa ayat Al-Quran yang berisi tentang fenomena pendidikan, fenomena ilmu biologi, fenomena ilmu fisika, fenomena ilmu kimia, fenomena ilmu matematika, dan fenomena ilmu teknologi dan informasi. Masing-masing akan dijelaskan mengenai terjemahannya, kutipan tafsirnya, dan nilai-nilai yang terkandung dalam ayat tersebut. Ayat pertama adalah Quran Surat Luqman ayat 14 yang menjelaskan tentang fenomena pendidikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi wa hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini aniskur li waliwalidayhi ilayyal masyir, yang artinya kami mewasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tuamu. Hanya kepadakulah kamu kembali. Tafsir yang dapat kita kutip dari ayat ini adalah, dan kami memerintahkan kepada manusia agar berbakti dan berbuat baik kepada bapak ibunya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah di atas kelemahan, mengandungnya dan menyapinya serta menyusuinya selama 2 tahun. Kami berfirman kepadanya, bersyukurlah kepada Allah, kemudian berterima kasihlah kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadakulah kalian akan kembali, lalu aku akan membalas masing-masing sesuai haknya. Ayat tersebut mengajarkan pada kita tentang bagaimana harusnya kita bersikap kepada orang tua yang telah merawat kita sewaktu kita masih kecil hingga saat ini. Khususnya pada ibu kita yang telah mengandung kita selama 9 bulan, membuatnya semakin lemah, menyusui kita kurang lebih selama 2 tahun. Pada ayat Luqman ini, kita diajarkan mengenai fenomena pendidikan yang disebut dengan pendidikan tata krama atau karakter. Yang kedua adalah ayat Al-Quran yang berisi tentang fenomena ilmu pendidikan biologi. Pada Quran Surat Al-Anbiya ayat 30, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafatatnahuma waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun, yang artinya, apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, kemudian kami memisahkan keduanya, dan kami menjadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air? Maka tidakkah mereka beriman? Dari Quran Surat Al-Anbiya ayat 30 ini, kita dapat mengutip sebuah tafsir yang berbunyi, apakah orang-orang kafir itu tidak mengetahui bahwa sesungguhnya langit dan bumi itu keduanya merupakan suatu objek yang menyatu tanpa ada pemisah di antara keduanya? Maka tidak ada hujan dari langit dan tidak ada tanaman pula dari muka bumi. Kemudian kami memisahkan keduanya dengan kuasa kami. Dan kami turunkan hujan dari langit dan kami keluarkan tanaman dari dalam tanah, serta kami menjadikan segala sesuatu hidup dari air. Apakah orang-orang yang ingkar itu tidak mau beriman, lalu mengimani apa yang mereka saksikan dengan hanya beribadah kepada Allah saja? Isi kandungan ayat tersebut sesuai dengan fenomena ilmu biologi yang menjelaskan tentang segala sesuatu yang ada di bumi ini terdiri dari air. Dalam sains modern telah membuktikan bahwa bahan pembentukan sel yaitu sitoplasma adalah terdiri dari 80% air. Setiap makhluk hidup terdiri dari sel. Hal ini berarti setiap makhluk hidup memerlukan air dalam kehidupannya.
Fakta ini juga yang terbukti dengan penemuan bahwa sebagian besar organisme terdiri dari 50-90% air. Selanjutnya adalah ayat Al-Quran tentang fenomena ilmu kimia yang terkandung pada salah satu ayat dalam Al-Quran, yaitu Quran Surat Yasin ayat 40. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Las-samsu yanbaghi laha ayyudrikal maqara wala lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun, yang artinya tidaklah mungkin bagi matahari untuk mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang, masing-masing beredar pada garis edarnya. Tafsir yang dapat kita ambil dari kutipan ayat tersebut adalah masing-masing dari matahari, rembulan, malam, dan siang memiliki waktu yang telah Allah tetapkan yang tidak akan mereka lampaui. Maka tidak mungkin matahari menyusur rembulan lalu ia menghapus cahayanya atau orbit berputarnya berubah. Malam juga tidak akan mendahului siang, lalu siang masuk ke dalam malam, padahal saat malam tersebut belum habis. Masing-masing dari matahari, rembulan, bintang-bintang memiliki garis orbitnya sendiri-sendiri yang mereka telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya, pada ayat ini berisi kandungan yaitu tentang fenomena-fenomena alam yang terjadi pada tata surya. Kita ketahui saat ini bahwasanya tata surya sangat berkembang pesat dalam ilmu pengetahuan sains atau kimia. Nah, pada ayat ini secara tidak langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyinggung adanya jalan orbit atau pengaturan tata surya yang telah diatur sedemikian rupa untuk dipelajari bagi umat manusia. Selanjutnya adalah ayat Al-Quran tentang fisika, yaitu pada Quran Surat Ar-Rahman ayat 7. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, yang artinya langit telah Dia tinggikan dan Dia telah menciptakan timbangan atau keadilan dan keseimbangan. Makna kutipan tafsir dari ayat tersebut adalah Allah telah meninggikan langit di atas bumi, dan Allah juga telah meletakkan di bumi dasar keadilan serta segala aturan yang telah Ia tetapkan sebelumnya. Dia telah memerintahkan dan mengisyaratkan bagi hamba-hambanya untuk menjalankan perintahnya, maka hendaklah para makhluknya harus selalu bersikap adil kepada satu sama lainnya. Hal ini sesuai dengan salah satu fenomena pendidikan fisika di mana ada kalimat timbangan yang berarti alat pengukuran. Yang kita ketahui pada saat ini, timbangan atau alat pengukuran sudah banyak sekali jenisnya dan ragamnya sesuai dengan fungsinya masing-masing untuk menimbang barang, berat badan, atau lain sebagainya. Di sini Allah telah mengisyaratkan adanya timbangan adalah untuk menakar atau menimbang sesuatu yang diisyaratkan atau yang dikiaskan sebagai keadilan dan keseimbangan. Selanjutnya adalah ayat Al-Quran tentang matematika yang terdapat pada surat Al-Kahfi ayat 25. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walabisu fi kahfihim salasaminatin sinina wazdadu tis'a, yang artinya mereka tinggal dalam gua selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Tafsir ayat tersebut adalah para pemuda itu tinggal dalam keadaan tidur di gua selama 309 tahun lamanya. Mereka tertidur di dalam gua selama 309 tahun sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala membangunkan mereka kembali. Kandungan ayat yang dapat kita kutip dari ayat tersebut adalah adanya salah satu operasi bilangan yang kita sebut
sebagai penjumlahan pada saat ini dalam bidang matematika telah Allah singgung sebelumnya. Operasi penjumlahan yang saat ini kita ketahui adalah bentuk dari salah satu kiasan yang telah Allah singgung sebelumnya, yang dapat kita nikmati atau kita pelajari saat kita memasuki bangku TK. Namun pada Islam ternyata Allah telah menyinggung mengenai penjumlahan melalui ayat-ayat Al-Quran. Selanjutnya, yang terakhir adalah ayat Al-Quran tentang ilmu teknologi informasi. Pada Quran surat Al-Alaq ayat 4 dan 5, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Tafsir ayat yang dapat dikutip dari dua ayat tersebut yakni Allah mengajarkan manusia untuk menulis dengan menggunakan pena. Allah juga telah mengawali dakwah Islam dengan seruan dan ajakan untuk membaca dan menulis, karena di dalamnya terkandung manfaat yang sangat besar. Allah mengajari manusia dengan pena sesuatu yang tidak dapat diketahui sebelumnya. Isi kandungan ayat tersebut sesuai dengan fenomena teknologi informasi yang saat ini berkembang, yaitu di mana pena saat ini adalah hal yang sudah tidak asing bagi kita. Pena merupakan alat untuk menulis yang dapat kita temui dimanapun dan kapanpun itu. Selain itu, perkembangan pena pun bukan hanya untuk menulis, melainkan untuk membuat cetakan-cetakan seperti batik atau koran tulis secara jumlah banyak pada mesin-mesin modern. Nah, itulah tadi beberapa ayat Al-Quran yang berisi tentang fenomena-fenomena pendidikan serta fenomena-fenomena lainnya. Semoga setelah ini kita dapat lebih memahami dan juga lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu yang telah dikaruniakan kepada kita dan segala sesuatu yang telah dipermudah untuk membantu kita dalam mengais ilmu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kurang dan salah kata, mohon dimaafkan. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.